Selamat datang di Nagita Dakuna Channel, kali ini kita akan membahas tentang Kelenteng Sampo Wukong. Kelenteng Sampo Wukong merupakan tempat bersejarah dengan keindahan bangunan berseni kerajaan China. Antara tahun 1405 hingga 1433, Laksamana Zheng He atau Cheng Ho melakukan ekspedisi di Nusantara. Ia seorang pelaut dan penjelajah Tiongkok yang terlahir dengan nama Ma Sanbao. Itulah alasan tempat petilasannya menggunakan nama Sampo Wukong. Daya tarik dan aktivitas di wisata Kelenteng Sampo Wukong. 1. Keunikan arsitektur Kelenteng Sampo Wukong. Kelenteng Sampo Wukong memiliki percampuran corak China dan Jawa. Bangunannya mirip rumah joglo yang tidak menggunakan sekat dinding. Desain atap limasan tumpuk menurun khas rumah Jawa dengan penopang konstruksi balok tanpa kuda-kuda. Beberapa bagian kelenteng memiliki pahatan batu menyerupai candi-candi Jawa. Unsur China terlihat dari nuansa merah yang punya arti keberuntungan. Terdapat juga ornamen relief naga, burung hong, dan kura-kura pada tiang struktur dan di alas patung. Ujung atap meruncing naik sesuai karakter orang China yang selalu bersemangat. Menariknya, kelenteng ini juga punya unsur Islam. Zheng He sendiri dipercaya menganut agama Islam. Ini terlihat pada penataan altar gua batu sehingga umat yang beribadah menghadap barat laut. Dalam kepercayaan Muslim, barat laut berarti menghadap ke Mekah. Corak Islam juga terlihat pada bagian langit-langit berwarna hijau dan keberadaan beduk. 2. Tempat pemujaan Dewa Bumi. Dewa Bumi merupakan dewa rezeki dan berkah. Kelahiran Dewa Bumi dirayakan setiap tanggal 2 bulan 2 kalender Tionghoa. Sementara setiap tanggal 15 bulan 8 kalender Tionghoa dirayakan sebagai hari ucapan terima kasih untuk Dewa Bumi. Umat akan memberikan kue rembulan sebagai ucapan syukur rezeki sepanjang tahun kemarin. 3. Makam Kiai Jurumudi. Di belakang meja altar, nisan makam Wang Jinghong terukir tulisan makam Kejai Jurumudi. Tinggi makam 1,5 meter dan dikelilingi kelambu. Wang Jinghong adalah nahkoda atau jurumudi Laksamana Zheng He. Kedatangannya karena sakit menjadi asal muasal Kelenteng Sampo Wukong. Ia harus beristirahat di Semarang untuk mendapat pengobatan. Setelah sembuh, ia memilih tetap tinggal di Semarang hingga tutup usia. Wang Jinghong meninggal pada usia 87 tahun dan dimakamkan di samping Gua Sampo Wukong. Makam tersebut dikenal dengan sebutan Makam Kiai Jurumudi. Makam ini diziarahi khususnya setiap malam Selasa Kliwon dan malam Jumat Kliwon. 4. Tempat pemujaan Sampo Wukong atau Sampo Wutaijian. Inilah tempat utama bagi umat sembahyang pada Sampo Wukong. Dinding luarnya dihiasi relief perjalanan Laksamana Zheng He selama 30 tahun di abad ke-15. Bebatuan yang digunakan untuk relief ini berasal dari Tiongkok. Sementara ukirannya dikerjakan seniman Bali. Ada 2 patung kecil simbol kedatangan Zheng He ke Semarang. Patung pertama berwajah hitam dari cendana, melambangkan kedatangan pertama Zheng He tahun 1406. Patung kedua berwajah merah dari porselen, melambangkan kedatangan kedua Zheng He tahun 1416. Sementara itu ada satu patung besar Sampo Wukong di tengah-tengah dari emas dan perunggu. Patung besar ini hanya sekedar simbol. Yang memiliki nilai penting justru 2 patung yang berukuran kecil. 5. Gua Gedung Batu. Lokasi utama kelenteng ini ada pada Gua Batu. Gua Gedung Batu berada di ruang bawah kelenteng. Dipercaya menjadi tempat petilasan atau ruang sembahyang Laksamana Zheng He. Gua tidak bisa diakses banyak orang. Ada pembatas berupa jeruji besi. Yang terlihat dari luar hanya patung Zheng He di tengah ruangannya. Di dalam gedung batu terdapat sumur berisi mata air yang dianggap suci. Air ini tidak boleh digunakan untuk sumpah, perceraian atau air minum. Pengunjung diperbolehkan mengambil air dari sumur dengan asistensi. 6. Patung Zheng Ho di Kelenteng Sampo Wukong. Patung ini memiliki tinggi 10,7 meter. Patung perunggu ini lebih tinggi dibanding patung serupa di Malaysia. Keberadaan Zheng He membuat kelenteng dikunjungi peziarah dari penganut Tridharma maupun pemeluk Islam. Karena ia turut menyebarkan Islam selama ekspedisinya di Nusantara. 7. Makam Kiai Jangkar, tempat pemujaan Konghucu dan rumah arwah Hoping. Di gedung ini ada 3 tempat pemujaan. Di sisi paling kiri ada makam Kiai Jangkar. Dipercaya, disinilah letak jangkar sekoci jatuh ketika armada Zheng He pertama datang ke Jawa. Di tengah, ada tempat pemujaan untuk pendiri agama Konghucu. Posisinya mengambil porsi paling besar. Kemudian paling kanan rumah arwah Hoping yaitu arwah yang tidak dirawat keluarganya, termasuk awak kapal Zheng He. Arwah Hoping diperingati 3 kali dalam setahun meliputi sehari sebelum Imlek, saat Cheng Beng dan saat upacara Ulambama. 8. Tempat Kiai Nyai Tumpeng, Juru Masak. Kiai Nyai Tumpeng adalah juru masak Zheng He. Dulunya ini tanah biasa, sampai ada seorang suhu datang untuk sembahyang dan kerasukan. Ia menyebut-nyebut tumpeng-tumpeng. Maka yayasan membuatkan tempat ini sebagai penghormatan terhadap Han Libao, sang juru masak. 9. Tempat Nyai Cundrik Bumi. Dulunya, area ini tempat penyimpanan dan perawatan pusaka. Di sini merupakan tempat gua lama berada sebelum dipindahkan karena longsor. Sekarang hanya menjadi simbolisasi saja dan tidak ada lagi pusaka di tempat ini. 10. Pohon rantai. Di dekat tempat pemujaan Kiai Jangkar terdapat pohon unik.
Bentuk dahannya menyerupai rantai atau tambang kapal. Orang dulu percaya batang itu terbentuk dari rantai kapal Zheng He yang dilempar ke tanah. 11. Festival di Sampoukong. Sampoukong rutin mengadakan Festival Zheng He. Festival ini untuk memperingati Had Sampoukong sekaligus peringatan kedatangan Laksamana Zheng He di Semarang. Festival peringatan ini diadakan antara Juli hingga Agustus setiap tahunnya. Kebanyakan pengunjung datang ke Sampoukong untuk berburu foto. Namun perlu diingat bahwa Sampoukong merupakan tempat ibadah. Pengunjung diharap menjaga sikap dan ketertiban untuk menghormati umat yang beribadah. Wisatawan juga bisa berkunjung saat Imlek karena suasana kelenteng akan lebih ramai dan menarik. Peringatan Imlek di kelenteng Sampoukong berisi kegiatan bazar kuliner, lomba kreasi tumpeng, keroncong, barongsai, kostum figure, reok Bali. Puncak acara digelar pertunjukan tari gambang Semarang dan perlombaan barongsai. Tarif tiket masuk kelenteng Sampoukong. Tarif tiket masuk dewasa yaitu Rp35.000. Tarif tiket masuk anak yaitu Rp20.000. Jam operasional Sampoukong yaitu dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Selamat berlibur, sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.